Terima kasih Pak Jar. Halo teman-teman Tanam Read semua, selamat siang. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Hanif dan rekan saya Ferry Latuhisin, Chief Economist dari Tanam Read. Hari ini hari Senin tanggal 21 Desember 2020. Mungkin ini adalah hari terakhir kita market outlook untuk di tahun 2020. Kita akan ketemu lagi nanti di bulan Januari. Nah, kita nggak sadar sekarang udah di ujung tahun, dan ternyata IHSG lebih dari yang kita proyeksikan, padahal kita memproyeksikannya 6.000 aja, banyak yang nggak yakin gitu ya. Betul. Sekarang malah hari ini tutup 6180, hampir 62 ya. Di first session. Akhir tahun lalu 6299. Bukan nggak mungkin kita bisa lebih tinggi dari akhir tahun lalu tuh ya. Kalau pre-corona kita udah lewat ya, cicilannya ya. Kalau akhir tahun lalu ya masih kurang gitu lah. Tapi poinnya adalah begini, kita harus selidikin kenapa kok indeks kita ini kencang banget ya naik ya. Kira-kira drivernya apa aja gitu kan ya. Nah, proyeksi saya tetap 7.000 akhir tahun depan. Lantas lebihnya kalau ngomong 7.000 apa alasannya banyak. Pertama adalah kemarin juga Demokrat dan Republikan udah sepakat untuk melakukan stimulus ya. Ambil 1 triliun lagi tuh US dollar ya. Sangat luar biasa. They keep pumping money into the economy. Berapa? 900 billion. Hampir 1 triliun. Hampir 1 triliun dolar. Itu sangat luar biasa, gigantis ya. Eropa juga begitu ya. Keep pumping money into the economy, karena kembali lagi poinnya adalah dalam kasus corona ini yang mana shocknya double, demand and supply, maka too big is better than too small. Ya, jadi buat mereka. Kenapa too big is better than too small? Karena inflasi nggak ada ancamannya, ya, kan over capacity semua. Ya. Shutdown semuanya over capacity, production, ya kan, they keep pumping money sampai slack-nya ini semakin supaya berkurang. Kapasitasnya kembali pakai normal gitu loh. Itu yang pertama, yaitu liquidity is there. Jadi liquidity play masih still on di 2021. Yang kedua, kalau kasus domestik kita lihat juga pemerintah committed untuk tetap keep stimulating the economy, ya. Jadi bukan tidak mungkin utangnya akan terus. Pemerintah sekarang ini bukan zamannya tidak utang. Kalau for the world semua zamannya utang. Jadi kalau kita nggak utang malah bahaya. Ya kan terjadi apa yang namanya saya bilang katakanlah credit crunch and debt deflation spiral, ya kan. Jadi harga-harga turun, balance sheet hancur, debt makin tinggi. Nah yang kedua, kita masih affordable. Karena kalau umpamanya kita ngomong threshold 60% dari GDP, total utang pemerintah sekarang baru masih di bawah 40%. Berarti masih ada space, masih ada room untuk stimulating the economy. Ya. Itu, sebelum dilanjutin kan, kita yang negara-negara lain tuh banyak yang udah di atas 60%. Banyak kok, ya kita masih space, kita masih luas ya. Jadi kita nggak usah worry. Amerika udah di atas 100%, ya kan. Jepang hampir 300%. Kalau negara yang sejajar ya kan, sama yang sejajar kita, saya rasa India jauh di atas kita ya, 60% so much kalau nggak salah. Kita masih di bawah 40%. Ya. Begitu juga Malaysia 60% kalau nggak salah. Filipina ya kan, makanya saya yakin banget 2021 ini saatnya 2 poin ya yang menarik untuk Indonesia. Pertama adalah hot money ya, masuk ke Indonesia, coming in. Karena apa? Karena kembali lagi kita faster track untuk recovery ya. Growth saya tetap ramalkan, walaupun banyak yang meramalkan 4%, saya tetap optimis ke 5,8%. Ya. Nah tadi ada multiplier effect dan ada vaccines dan ada liquidity abundant di perbankan, ya kan. Ada pent up demand juga gitu ya. Nah selebihnya kita lihat juga kenapa influx of capital sekarang dolar masih 14.000, saya yakin bakal 13.500. Ini pun ditopang oleh JP Morgan ya, 13.000. Karena kembali lagi di sana near zero interest rate, bos. Ya kan? Dolar base-nya ya 0,7%, 10-year-nya di kita masih di atas 6%. Ya kan? Bisa terjadi apa yang namanya sering saya bilang carry trade. Mereka minjem dolar, bawa ke Indonesia, tukarkan rupiah, rupiah menguat untuk beli bond kita, ya kan? Itu juga dengan saham, kita take a bet, ya kan? Karena kita faster growth, ada justifikasinya. Nah, selebihnya yang kedua adalah FDI, ya. Ini FDI ini seperti saya katakan juga, corona maybe a game changer, ya, akan menjadi game changer untuk kembali lagi realokasi ke faster growth, ada justifikasi.
diversifikasinya. Nah, selebihnya yang kedua adalah FDI ya. Ini bukan tidak mungkin nanti realokasi dari Cina juga ke Indonesia ya, pabrik-pabrik ya. Nah, selebihnya ya kita kalau ngomong green energy ya kita ini berkah banget dengan kita punya natural resources ya. Tesla pun udah committed ya, ditelepon sama Jokowi sama Luhut ya, oke sampai Malaysia marah-marah gitu loh ya. Kenapa ke Indonesia bukan ke Malaysia? Jadi outlook ke depan saya berani mengatakan based on economic outlook bukan tidak mungkin indeks ke 7.000. Saya khawatirnya belum sampai akhir tahun udah 7.000 saya khawatirnya seperti sekarang. Jangan itu namanya khawatir bagus. Khawatir bagus ya. Seperti sekarang kan kita waktu indeks jatuh kan gue tetap 6.000. Ternyata kita kalah sama market. Market hampir 6.200. Iya, padahal orang-orang pada saat itu iya, nah, jadi bukan tidak mungkin sebelum akhir tahun pun mungkin bulan ke-7, bulan ke-8 kalau saya cari 4.000 semua seperti apa yang saya katakan tadi, outlooknya seperti itu, bukan tidak mungkin bulan Juli, bulan Juni pun udah bisa ke 7.000. That's jadi, market. Kalau begitu ya walaupun masih awal-awal nih ya, berarti aset allocation harusnya bisa lebih banyak masuk ke reksadana seperti aset ya. Yes, saya tetap stressing ke teman-teman di WA group juga semuanya. Saya bilang ini saatnya time to put your money in risky asset, bukan safe haven ya. Kalau safe haven kan itu pasar uang, deposito. Ya deposito, your money does not grow. Ya kan dengan 2,5%, 3%. Sementara kalau you put in risky asset seperti reksadana saham, ya kan, atau IDX 30, saya masih expecting bisa 20% gain dalam 1 tahun. Gitu loh ya. Much higher dibandingkan dengan fixed income atau apalagi deposito. Nah, tapi itu apa ya, kira-kira what could go wrong gitu? Yang could go wrong tentunya kita harus take it into account. Yang could go wrong itu tentu kalau seandainya muncul lagi lah katakanlah second wave ya sampai harus lockdown. Yang ditakutkan itu kan lockdown. Karena dengan lockdown produksi berhenti ya, demand juga berhenti gitu loh ya, supply berhenti, demand berhenti. Tapi dengan adanya vaksin ini sangat minimize sekali. Tapi sekarang nih Januari juga jangan lupa loh, ada risiko juga. Januari ini di beberapa negara di Eropa itu lockdown lagi. Inggris, Belanda, Jerman, sekian wave ya, second wave, third wave. Dan juga musim dingin ya. Musim dingin ini kan gampang sekali ya virusnya nyebar ya. Jadi selama tidak ada lockdown lagi, apalagi kalau vaksin sama sekali udah on in the market, jadi ketakutan itu saya rasa hilang, confidence back, ya kan, market confidence back, ya kan, juga economic confidence back, consumer confidence back, ya kan, business sentiment mungkin positif, better ya, sehingga tidak ada alasan untuk ekonomi tidak tumbuh gitu loh ya. Berarti vaksin ini bisa benar-benar game changer bagus, bisa juga game changer nggak bagus. Soalnya kalau misalnya vaksin yang nggak terdistribusi dengan baik. Ya, kalau ada distribusinya yang terhambat ya tidak smooth ya, mungkin tidak distorsi jadi. Ada distorsi dalam arti market lebih cautious lagi ya, tidak langsung geruduk seperti sekarang ini kan udah main geruduk aja hampir ke 6.200 ya. Karena they believe everything is gonna be alright gitu lah. Kita udah bayar kita udah komit dengan Sinovac ya kan, atau dengan negara-negara lain yang intinya adalah apalagi Jokowi bilang vaksinnya gratis ya kan, sama sekali ya. Seperti di Singapura lah, siapa yang masuk Singapura gratis. Oke. Impact-nya kalau vaksin itu gratis, kenapa bisa jadi positif ke market? Ya karena di situ memang kembali lagi akan lebih banyak yang terjangkau gitu loh ya buat rakyat ya kan, buat rakyat kecil kan duit 200.000 juga kan termasuk mahal ya. Jadi sekarang nggak usah worry, semua rakyat dapat ya kan. Jadi distribusi akan sebanyak mungkin bagi mereka yang memerlukan vaksin gitu. Oke. Wah, asik benar nih kayaknya. Kok kesannya jadi kayak too good to be true, tapi nggak ada yang tadi what could go wrong-nya itu justru hanya vaksin. Kalau kebijakan kebijakan itu setelah 2021 could go wrong in the sense bahwa tekanan inflasi mungkin mulai naik. Ada, ya kan? Nah, kalau tekanan inflasi udah mulai naik, biasanya pasar obligasi itu bergerak dulu, yield naik dulu, ya kan, yield naik, harga turun, ya kan, dari obligasi ya. Nah, di sini nih, tinggal kita berapa cepat menangkap sinyal ini, ya kan, untuk mengambil satu keputusan ya, apakah stay in the market atau kita pull out dulu, ya kan, baru nanti masuk lagi ya. Tapi kalau skenario jangka panjang saya tetap optimis di tengah-tengah tadi ya, ada tekanan inflasi ya kan. Tapi kalau jangka panjang sampai 10 tahun ke depan, saya stay.
Sebab saya juga susah untuk meramalkan apa. Pull out dulu, ya kan, baru nanti masuk lagi ya. Tapi kalau skenario dulu kita lihat, menurut saya sih this decade setelah post pandemi ini, ya setelah corona, this decade will belong to Asia. Jadi Asia akan menjadi engine of growth dari global economy. Ya, artinya apa? Foreign direct investment, hot money akan ke Asia karena they find the highest return only in Asia. Betul. Oke. Kayaknya kita coba dengar dulu pertanyaan. Silakan ke floor aja. Oke. Ada dari Pak Argon Usman menanyakan US Kongres telah menyetujui relief COVID 900 miliar US. Dampaknya positif ya, Prof? Ya, dampaknya udah jelas positif ya. Kita lihat juga ya, namanya stimulus itu tadinya kan diragukan ya kan, jangan-jangan Republikan ini nggak setuju ya kan. Ternyata mereka dua-duanya setuju ya untuk kembali melakukan stimulus sebesar 900 billion US. Itu jumlah yang sangat besar memang sehingga negosiasinya tuh berat sekali dalam Kongres ya. Tapi ini udah diputuskan bahwa mereka setuju, sepakat ya, sehingga makanya market juga langsung pagi-pagi udah ngacir aja ya kan ya. Saya yakin ntar malam juga mungkin Dow Jones atau Wall Street ya, Dow Jones, Nasdaq, S&P semua ngacir lagi gitu. Jadi jawabannya adalah udah jelas itu positif, Bos. Oke. Oh ya, saya juga mau nambahin nih sekedar informasi aja ke teman-teman ya. Di dalam 2 bulan terakhir ini kita untuk reksadana saham pertumbuhannya luar biasa ya. Mungkin in terms of percentage itu tumbuhnya mungkin lebih dari 30% loh kita buat 2 bulan terakhir. Ya, jadi memang tingkat kepercayaan investor terhadap pasar, lebih-lebih kita dengan adanya market outlook ini dan juga edukasi ke masyarakat, kalau di kita di grup-grup WhatsApp dan juga di media sosial kita, membuat kita nih jadi tumbuh reksadana saham terutama, dan juga yang kedua adalah reksadana pasar uang reksadana pendapatan tetap ya. Nah, mungkin teman-teman juga bisa manfaatkan ya, karena kita bullish untuk tahun 2021 bisa menambah aset allocation di tanam duit. AUM kita sekarang mungkin hampir 700 miliar ya untuk jumlah dana kelolaan kita. Wih, great. Jadi gini aja, teman-teman yang udah ada di WA grup kita kan tuh banyak ya kan. Coba aja ajak bergabung dengan WA grup kita ya kan. Nah di situ udah jelas lah penekanan saya in the very first place, karena saya awalnya juga dosen ya. Jadi saya lebih menekankan education ya kan, ketimbang dagang lah gitu ya kan ya. Memang ujung-ujungnya kan kalau dagang itu juga on behalf of client juga ya kan ya. Lalu lebih baik di sini daripada di sana kan, begitu advice kita. Kenapa? Reasonnya adalah bla 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 gitu ya. Jadi saya selalu educating the people dimanapun juga saya education. Bahwa mereka nanti tertarik melalui education itu jauh lebih bagus, lebih sustainable ketimbang nggak ada alasan mereka disuruh masuk. Sama aja kayak knowledge nggak ada knowledge dan sama aja kayak main gorengan gitu loh. Without any reason cuman tarik-tarik garis ya kayak monyet gitu kan ya. Ini support, ini resistance ya, akhirnya get burn, pulang ditabokin bini macam di dapur habis. Saya nggak gitu, saya selalu based on fundamental. Oke. Pertanyaan berikutnya barangkali Pak Jar. Ini dari anonymous nih, attendee. Ada yang mengatakan valuasi kita sekarang udah cukup tinggi, Chief, untuk IHSG-nya. Bagaimana refleksi proyeksi pertumbuhan di 2021, Chief? Gini, kalau masalah valuasi itu banyak metodenya ya. Jadi kalau tergantung metodenya, lebih terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu kan ya. Nah, kalau di dalam fundamental kan kita lihat misalnya PE ratio-nya, price to book value-nya, EV/EBITDA-nya, itu indikator jangka pendek gitu loh ya. Nah, tapi kalau jangka panjang yang namanya market, they look at the economic outlook. Ya, mereka melihat ke outlook ke depan. Misalnya dengan outlook pertumbuhan ekonomi 5% ke depan, apalagi kalau lebih tinggi, maka Bank Mandiri kreditnya akan mengucur sekian persen, maka profitnya akan naik sekian persen, dan so-on. Ini semua di present value kan ke today, apakah masih termasuk udah fair value, below fair value, atau above fair value. Gitu ya. Nah, lebih parah lagi, kita melakukan comparison. Nasdaq itu sekarang 12.500 loh ya.
Oke, kalau Nasdaq teknologi stock ya, tapi Dow Jones ya, Dow Jones itu basically kalau based on global economic numbers, apalagi American economic number, ini tuh high kalau base ya on outlook ya. American economic saya nggak yakin kayak bakal bisa sustain kayak kita 5% atau 5%, walaupun memang outlook depannya The Fed bilang tahun depan 4%, kemudian depan lagi 4,2%, tapi setelah itu ya jasa ini kan technical rebound sebetulnya ya kan kalau 4% ya. Nah kalau kita masih bisa sustainable selain pertama ada technical rebound ya artinya balik lagi ke pre-pandemic ya pertumbuhan kita, di samping itu ada additional, itu tadi saya katakan Corona is a game changer, bukan tidak mungkin kita kebanjiran foreign direct investment. Saya sedikit nambahin nih Om Ferry. Kalau kita dengar valuation itu pendekatan atau pemahaman tentang valuation antara fund manager dengan perusahaan sekuritas itu agak beda. Kalau perusahaan sekuritas, valuation itu short term. Karena dia punya kepentingan. Kepentingan valuationnya hanya 1 tahun ke depan. Ya, habis itu dia perlu untuk bisa trading soalnya. Karena buat perusahaan sekuritas, yang utama dia ada trading. Jadi selama nasabah-nasabahnya trade ya buy sell mereka happy. Tapi kalau buat fund manager mereka mikirnya itu jangka panjang. Jadi sekali mereka investasi itu mereka bukan buat trading tapi buat untuk jangka panjang. Valuasi itu intinya begini bos. Ya, jadi kaitannya sama valuasi. Saya ngajar juga ya company valuation. Itu subjektivitasnya itu sangat tinggi sekali. Bisa 70-75% yang objektif itu 25% because based on the past. Ya, tapi kalau outlook ke depan itu depends on parameter apa yang kita pilih. Gitu, ya. Dan juga buat fund manager, trading itu nggak bagus. Kenapa? Trading itu ada expense-nya. Ya, harus bayar bayar broker fee baik buat beli ataupun jual. Nah itu akibatnya di expense ratio di fund-nya di reksadana jadi kelihatan tinggi. Begitu belum tentu trading itu akan membuat jadi lebih bagus. Betul. Ya. Jadi bukan masalah trading, sebetulnya masalah asset allocation. Nah, kembali ke valuasi tadi, kalau fund manager ngelihatnya tuh valuasinya jangka panjang, dia nggak melihatnya hanya jangka pendek ya. Kira-kira itu sih tambahan dari saya. Dari sejak awal Corona terjadi, saya rasa cuma tanam duit yang cuap-cuap bilang buy. Gitu loh ya, karena disitulah menurut saya menganggap ini market timing yang tepat untuk buy. Beberapa bulan kemudian saya juga sempat teriak kita di YouTube bahwa indeks akhir tahun akan ke 6.000. Nah ternyata banyak yang ketawa, malah sekarang market ketawain saya. Kurang bro, sekarang udah 6.200 ya kan. Gue gocek lo. Iya, gue gocek lo, that's market ya kan. Nah yang ketiga, balik lagi what next. Kalau what next tadi saya katakan, pertama stimulus Amerika tuh penting sekali, hampir 1 triliun tuh, 900 billion. Ya udah jelas ini memberikan ekspektasi yang positif dalam skala ekonomi mungkin untuk at least 6 bulan ke depan, ya kan suntikan ini ya, supaya ekonomi bisa napas, ya kan. Jadi selama 6 bulan ke depan saya nggak lihat ini akan kehabisan napas, ya kan, karena tadi suntikan vaksin ekonomi yang namanya stimulus, ya kan. Yang lebih dari itu adalah vaksin yang memang ini vaksin corona itu sendiri, ya kan. Ini merubah lagi mindset orang dari ketakutan menjadi optimisme, ya kan. Nah yang ketiga kita lihat juga, ya kan, kalau umpamanya dari skala lokal ekonomi kita lihat everyday, ya kan, volume kendaraan udah normal lagi, ya mobilitas orang udah normal lagi, truk banyak benar di jalan. Truk udah banyak banget, ya kan. Artinya apa? Secara kasat mata kita lihat bahwa ekonomi rodanya itu udah berputar lagi, ya kan? Skala lokal ekonomi kita lihat everyday, ya kan, volume kerja. Tidak ada yang namanya jor-joran berita di koran PHK 5 juta orang, PHK 2 juta orang, ya kan? Kan nggak ada ya. Bahwa ada PHK iya, ya kan? Tapi nggak menakutkan sama sekali lah, sehingga market juga percaya. Nah, yang ketiga, in terms of pertumbuhan, kembali lagi kita lihat abundant liquidity ya di perbankan yang merupakan precautionary saving pada waktu terjadi tragedi, orang berhati-hati, ya, sehingga perbankannya kebanjiran likuiditas, ya kan. Jadi nggak ada yang namanya systemic risk di perbankan, ya kan, karena kebanjiran likuiditas. Systemic risk itu kalau orang menarik uangnya, kekurangan likuiditas, ya kan ya, itu yang bikin bank dan terus depresi, ya, nggak ada bos, ya. Nah yang keempat kita lihat juga ini bahwa ada beberapa bank termasuk BCA, Mandiri, big banks lah ya, malah yang memproyeksikan tahun depan ini pertumbuhan kredit 4-6%.
Dia masih positif kreditnya because they have liquidity, ya kan. Nah yang kelima, OJK juga bagus di dalam restrukturisasi perbankan, memberikan tenggat waktu yang lebih panjang sampai tahun 2022, ya. Nah sebagai closing remark saya tetap based on outlook tadi, ya, figures and numbers, saya masih bilang bukan tidak mungkin, ya, indeks akhir tahun ke 7.000, bukan tidak mungkin, sangat mungkin tahun depan, ya kan, tahun depan ya 2021, bahkan mungkin juga sebelum akhir tahun depan seperti sekarang ya, ramalan kita mungkin Juli, Agustus, when everything is alright, economy recovery-nya on the track, ya kan, apalagi faster track, mungkin 7.000 udah di bulan Juli gitu loh, ya kan? Bisa. Oke. Interesting. Ini stressingnya sering banget ya disampaikan Fer ya, di setiap kita market outlook atau juga di WhatsApp group. Jadi buat teman-teman faktor-faktor yang tadi disampaikan oleh Pak Ferry ya, itu menurut saya buat saya tuh make sense ya. Misalnya kayak liquidity-nya banjir banget, inflasinya juga masih belum tinggi ya. Terus rupiahnya juga akan menguat ya, dan Indonesia akan jadi tempat orang-orang asing berinvestasi. Hot money bukan tidak mungkin lah. Hot money dan juga FDI, foreign direct investment. Nah ini akan membuat investasi di Indonesia itu akan sangat bergairah. Lapangan pekerjaan yang tadinya banyak yang nganggur jadi terbuka lagi ya. Kemudian juga jangan lupa kita infrastruktur kita juga udah jalan terus. Dan terakhir pelabuhan, aduh, kok saya lupa. Patimban ya, apa? Panembahan apalagi itu lah. Nah itu sesuatu yang juga sangat besar dampaknya ke kita ya. Pasti. Artinya itu akan menciptakan 4,5 juta lapangan kerja dalam jangka panjang. Jadi saya nggak lihat Indonesia itu mati lampu. Semuanya terang. Oke, last chance, masih ada barangkali pertanyaan? Ada satu lagi nih Pak, masuk Pak dari Bapak Arisam ini menanyakan lebih potensial di mana nih Pak untuk jangka menengah di reksadana atau di surat utang pemerintah kita nih. Gini, kalau saya sih kembali lagi, saya sebagai analis harus jujur ya, saya saatnya ini market timing yang sangat bagus untuk masuk ke dalam risky asset. Kalau risky asset itu ya sudah jelas reksadana saham ya. Nah kalau surat utang negara itu kan paling safe banget ya, gitu loh ya. Tapi tergantung, kalau Bapak misalnya bilang, aduh gue nggak terlalu aman, gue punya duit 100 perak nih misalnya ya kan, oke deh di reksadana saham 50 atau 75 allocate 25 di surat utang negara, ya nggak jadi masalah. Tapi satu poin saya, tergantung daripada risk appetite masing-masing. Saya risk lover, saya pencinta risiko, dan saya bilang ini saatnya gue masuk semuanya ke risiko aja. Tapi kalau yang buat mereka yang kurang cinta risiko atau hati-hati ya bisa dibelah-belah juga. Gitu. Tapi kalau kita ngelihat gini data 10 tahun terakhir ya, itu kan IHSG kita tuh cukup volatile, Fer. Di tahun setelah pasca 2008 ya, yang habis turun subprime mortgage yang kita juga kena hit. Nah setelah itu kita juga kena hit di isu cadangan current account defisit kita waktu itu ya, terus taper tantrum juga ya, karena duit-duit yang tadinya ada di market mau ditarikin lagi ya. Nah itu membuat kita tuh tahun 2013 sama 2015 itu cukup dalam juga nih ininya. Bahkan tahun lalu juga cukup dalam ya, karena ada isu-isu beberapa sekuritas yang kena tegur atau reksadana whatever lah, fund manager yang kena tegur OJK. Jadi secara compounded average growth-nya, secara pertumbuhan rata-ratanya itu jadi nggak menarik gitu. Nah, gimana di masa yang akan datang gitu? Nah, di masa yang akan datang kembali lagi saya katakan tadi ya, Corona is a game changer and blessing in disguise buat kita gitu loh ya. Blessing in disguise dalam arti ya, kemarin buat mereka-mereka yang masuk dari 4 ribuan sekarang aja udah cuannya luar biasa. Kan banyak yang masuk ya, ya kan. Nah, next adalah kembali lagi berapa besar ya kan perubahan ekonomi global ya kan untuk membuat Indonesia terutama Asia ya kan, China on the lead untuk menarik investasi dari luar. Karena apa, kembali lagi the brightest spot in the world dalam global ekonomi itu post pandemi, setelah pandemi ini cuma Asia gitu loh ya. Nah saya harapkan kalau waktu itu belum bos ya kan, 2008 sampai 2018 belum ya, ya kan itu masih taper tantrum ya, sehingga volatility tinggi ya.
Sekarang udah given the fact bahwa they are dying, advanced countries nggak bisa ngasih return yang lebih tinggi, ratio yield cuma 0,8%, waktu itu sempat 2,5% loh, ya kan, sebagai kuota market kita ya, dan ini akan stay lama, ya kan, maka this time is different. Oke. Jadi pengalaman-pengalaman taper tantrum itu di masa yang akan datang sangat kecil sekali. Saya bahkan ramalkan low interest rate ini akibat demand and supply shock ya. Ini bisa berlangsung sampai 2030. Iya. Mungkin perlu dikasih penjelasan dikit, Fer, mengenai taper tantrum itu maksudnya apa? Pengetatan. Jadi yang tadinya udah ngucurin duit, quantitative easing, tiba-tiba ini nggak bisa nih inflasi, tarik lagi, ya market kaget, ya kan? Nah, itu taper tantrum. Nah, kalau saya sekarang saya nggak lihat itu akan terjadi taper tantrum, ya kan? Forward guidance-nya aja sampai 2023. Oke. Ya, The Fed bilang ya, ya kan? Jadi nggak mungkin dia main tiba-tiba. Ini bisa bikin rontok semua, gitu kan? Rontoknya pasar modal, pasar uang di Amerika itu bisa rontok ke Main Street, ya kan? Yang bangkrut semua perusahaan. Jadi saya lihat The Fed akan smooth, ya kan? Dan itu masih lama. Sampai saya yakin banget bisa sampai 10 tahun ke depan akan near zero, low interest rate. Jadi in terms of treasury yield, saya nggak yakin bakal ada ke atas 20%, udah ke atas 2% ya, dalam waktu 10 tahun ke depan. Wow, sekarang 0,8%-an ya? Persis, exactly. Yang government bond yield yang 10 tahun, per tahunnya yieldnya segitu. Iya, sangat kecil sekali. Oke, rasanya udah cukup kali ya? Ada satu terakhir boleh Pak? Boleh. Ini benar-benar terakhir ya? Ya, ini benar-benar terakhir nih. Dari Bapak Iriawan. Untuk di semester kedua 2021, kira-kira risiko terbesar yang dapat membuat sedikit koreksi apa ya Pak dari market risk-nya? Gini, risiko yang paling besar adalah kembali lagi ancaman inflasi, Bos. Karena ini masalah duit yang mengucur terus, ya kan? Government debt yang naik terus, ya kan? Kalau sampai inflasi tinggi, suku bunga tinggi, government debt, refinancing government debt itu susah, ya kan? Nah, tapi kalau sampai semester kuartal kedua, ya, atau semester pertama akhir, saya nggak lihat itu terjadi inflasi, ya. Karena over capacity ini masih besar sekali, ya kan? Malah saya rasa sampai tahun 2022 pun awal itu masih aman kalau ngomong over capacity, ya kan? Dia akan naik pelan-pelan, apalagi kalau pertumbuhan sampai ke 5,8%. Di situ mungkin indeks kita mulai flattening, ya. Setelah yang nggak ada yang limitnya the sky lah, ya kan? Tapi orang nanya, kalau umpamanya tahun ini hit 7.000, ya kan? Apakah akan terus 8.000? Enggak, ya kan? Ada satu masa di mana dia akan flattening, ya kan? Ya, terutama disebabkan oleh over capacity yang semakin kecil, ya, sehingga bisa memicu inflasi, sehingga bisa memicu bank sentral pelan-pelan mulai nih, ya, ngetatin gitu kan, ya, entah melalui kenaikan suku bunga or any other thing, gitu loh ya. Jadi enggak 7.000, 8.000, enggak begitu, ya kan? Kalau tahu udah hit 7.000, 6.800 mereka akan mulai flattening. Karena tadi ya masalahnya bukan cuma valuation, tapi secara makroekonomi bisa terjadi namanya pelan-pelan pengetatan. Iya. Mungkin yang perlu disampaikan di sini, kita kan selalu ngomongin IHSG atau government bond yield gitu ya. Itu adalah cerminan dari kebijakan-kebijakan atau banyak sekali yang bisa diceritakan apa yang terjadi di ekonomi dan bisnis gitu ya, Fer ya. Betul. Jadi kalau misalnya tiba-tiba yieldnya government bond itu tingkat bunga yieldnya naik atau itu berarti tingkat bunga sedang naik. Kalau tingkat bunga lagi naik berarti bank harus lebih hati-hati. Nah, itu yang terjadi dalam periode 2008 sampai 2018 sehingga indeks kita bang karena treasury yield 10 tahun sempat hampir ke 3% ya. Oke. Baik, kalau gitu rasanya udah cukup nih, kita udah waktunya udah lebih malas sedikit ya. Oke, closing remark saya adalah Happy New Year, selamat Natal buat yang mereka yang merayakan Happy New Year. Tahun depan, I believe tahun depan it will be okay semuanya. Ya, selamat Hari Natal buat teman-teman yang merayakannya dan selamat tahun baru untuk semuanya. Kita akan ketemu lagi nanti di awal tahun 2021. Semoga tahun 2020 ini banyak pelajaran yang bisa kita petik dan kita tetap dapat cuan di tahun 2020 ini. Terima kasih karena sudah selalu bersama kami Tanam Duit ya, terutama di acara Market Outlook bersama saya dan Ferry. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan kita akan selalu bersama teman-teman ya di tahun yang akan datang. Ya. Ciao. Terima kasih. Sampai ketemu. Bye.